Lomba khotbah antar stasi strip lingkungan separoki Pangkalan Berandan. Perkenalkan, nama saya DP Tampu Bolon dari stasi Bukit Mas Pasar. Saya mengambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai 24. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup manusia selalu dilanda oleh masalah-masalah kehidupan. Tidak terkecuali juga Yusuf sebagai pemuda yang akan berumah tangga dan berencana akan mengambil tunangannya Maria menjadi istrinya. Di saat itu Yusuf mendapatkan masalah, di mana Maria tunangannya itu telah mengandung. Saat-saat di mana Yusuf telah menjadi kecewa akan segala keadaan Maria tunangannya, Yusuf mempertimbangkan akan menceraikan Maria secara diam-diam. Di dalam kamus KBBI, definisi masalah yakni suatu pernyataan atau kenyataan yang tidak atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di mana di saat Yusuf mengharapkan tunangannya Maria akan menjadi istrinya, dia tidak mengharapkan Maria dalam keadaan hamil, tetapi kenyataan yang diterimanya yakni Maria dalam keadaan hamil. Sejenak Yusuf berpikir di dalam ketulusannya. Yusuf mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam, sebab dia tidak menginginkan
Maria tercemar namanya di depan umum. Saat Yusuf mempertimbangkannya, Yusuf lelah dan tertidur. Saat itu dia pun bermimpi didatangi oleh malaikat Tuhan dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, sehingga genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita." Setelah Yusuf terbangun, dia mencerna seluruh pengajaran malaikat tentang Maria, di mana malaikat Tuhan memberitakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dan segalanya itu telah menjadi rencana Tuhan. Di dalam ketulusan Yusuf serta di dalam ketaatannya dan percaya bahwa segala yang diterangkan oleh malaikat Tuhan baik adanya, sehingga Yusuf membuat suatu keputusan, dia akan mengambil Maria menjadi istrinya. Segala keputusan Yusuf didasarkan akan keimanannya, sebab dia percaya bahwa seluruh hidupnya adalah di dalam penyelenggaraan Tuhan. Hal ini memperkuat seluruh niatnya bahwa Tuhan akan menyertai dia, bahwa Tuhan akan menguatkan dia. Dia dalam mengambil keputusannya mengambil Maria sebagai istrinya akan menjadikan segala kehendak Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Pesan-pesan firman ini sangatlah indah, di mana segala rencana Tuhan tidaklah sesuai dengan rencana kita. Secara logika, seluruh rencana Tuhan itu di luar daripada kenyataan kehidupan kesadaran kita. Seluruh umat manusia pada umumnya menginginkan sesuatu yang terbaik menurut pemikiran sendiri, tetapi Tuhan berkata selalu tidak sesuai dengan rencana manusia, sebab katanya, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanaku bukanlah rencanamu." Firman Tuhan sekali ini selalu membuat suatu pesan dalam kehidupan saya pribadi, di mana seluruh perencanaan Tuhan ini memang terjadi di dalam kehidupan saya. Di tahun 1993, tatkala saya memutuskan untuk menjadi seorang Katolik, saya menginginkan sesuatu yang terindah dan yang terindah, tetapi semuanya adalah rencana Tuhan. Kala itu saya bukanlah orang yang taat
beribadah. Saya hanya mengingat dan berdoa kepada Tuhan hanya seadanya. Setelah saya menyadari Katolik, setiap saya berbuat sesuatu, selalu yang saya buat hanya tanda kemenangan salib. Sebab hanya itulah pengetahuan saya. Sering saya mengantarkan keluarga saya beribadah ke gereja, tetapi saya tak pernah ikut masuk di dalam acara peribadatan tersebut, di mana saya selalu tergantung dengan kebiasaan saya sehari-hari, yakni sebagai seorang pedagang, selalu mementingkan materi di atas segala-galanya. Hingga pada suatu waktu di pertengahan 2015 sampai ke awal 2016, Roh Tuhan turun ke dalam diri saya dan mencoba mulai mengikuti ibadah di stasi BMP, yakni Bukit Mas Pasar. 2 atau 3 bulan di awal tahun 2016, setelah saya hampir setiap minggu beribadah, saat itu terlaksana periodik kepengurusan di BMP. Umat di BMP menginginkan saya untuk ikut dicalonkan sebagai pelayan gereja. Saat itu hati saya, keinginan saya risih, berontak, menolak agar saya jangan dicalonkan. Saya tidak ingin, saya belum bersedia ataupun saya belum siap menjadi bagian dari pelayanan gereja. Tetapi pada saat itu, di saat hari H pemilihan, tangan Tuhan bekerja di dalam hidup saya melalui suara umat stasi itu, di mana dengan suara mayoritas saya dipilih menjadi salah satu pelayan di gereja tersebut. Saya pada saat itu semakin mempertimbangkan apakah saya mampu. Sebab mengingat kebiasaan-kebiasaan buruk saya, di mana saya sering judi, mabuk, berbohong. Ini menjadi keraguan saya di dalam menerima tugas pelayanan tersebut. Tetapi perlahan-lahan Tuhan menyertai saya. Perlahan-lahan Tuhan memberi saya kekuatan belajar dengan tulus. Perlahan-lahan saya menjalani tugas pelayanan saya dengan ikhlas. Dan perlahan-lahan pula saya berusaha membuang sebagian kebiasaan-kebiasaan buruk saya agar menurut pemikiran saya layak menjadi pelayan Kristus. Di dalam penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya pun merasa semua di luar logika saya. Sebab saya adalah setitik insan yang tak pernah mengetahui apapun tentang rencana dan rancangan Tuhan. Tetapi saya menyadari kasih Tuhan begitu besar kepada saya.
sehingga saya merelakan diri saya taat di dalam penyelenggaraan Tuhan. Hingga pada saat ini hidup saya dan keluarga saya selalu saya serahkan kepada kasih penyelenggaraan Tuhan. Betapa indah apabila kita menyadari apa yang telah dan akan direncanakan Tuhan di dalam hidup kita. Pada awalnya kita akan selalu tidak merasa nyaman, atau hati kita sering bertolak belakang dengan seluruh rancangan dan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu menyertai kita hingga hidup kita taat dalam penyelenggaraan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin.